menaikkan puji syukur dari Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena kasih cinta pertolongan rahmatnya semata, hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam suasana penuh kebersamaan untuk sama-sama memperingati hari kelahiran Yesus, yaitu Natal dan tahun baru. Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua tidak terpapar COVID-19 di Kabupaten Sumber Daya. Dan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, SPD Tanah Lodan Negeri Padang Melala ini diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Hari ini berdasarkan laporan yang saya laporkan ke Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita nol penularan COVID di Kabupaten Sumber Daya. Walaupun kita masih waspada dan mawas diri, karena ada lagi varian baru yang masuk di Indonesia, tetapi belum sampai di Sumatera Barat. Varian baru ini sangat laten dan berbahaya, tidak sama dengan yang kemarin COVID-19 yang lalu itu. Varian baru ini tanpa gejala 2 hari bisa langsung meninggal. Tetapi sebagai umat beriman kita percaya bahwa hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kita tetap bersyukur bahwa Tuhan terus berada bersama-sama dengan kita dan melewati semua badai yang mendatangi Kabupaten Sumber Daya ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, terima kasih untuk pertemuan yang sudah terjadi begitu hangat pada hari ini, dan izinkanlah saya menyapa satu persatu. Yang saya muliakan Pastor Boki Romo Titus di tempat ini, Bapak Kurator Pengawas yang sama saya hormati, Bapak Ketua KTPS yang saya hormati, Bapak Pengawas yang mungkin juga sempat hadir di tempat ini, Bapak Kepala Sekolah yang hadir di tempat ini atau Wakil Kepala Sekolah atau para pengajar, anak-anakku, para murid tadi, penampung dan tamu yang sama saya cintai, lebih khusus yang saya cintai dan saya banggakan ke tiga bapak dan mama yang hari ini telah mengakhiri tugasnya sebagai pendidik di Kabupaten Sumber Daya ini. Saya sapa satu persatu. Yang saya kasih Bapak Alex, Bapak Paulus, Mama Marta, dan Bapak Bernard. Selamat dari saya dan pemerintah Kabupaten Sumber Daya telah menjalani masa purnawakti hari ini. Tadi kamu bilang kalau sudah menjalani purnawakti itu artinya sekarang tak berguna. Betul. Bahwa mereka tidak berguna lagi di pendidikan. Tetapi setelah tidak berguna di pendidikan, saya yakin nanti akan berguna menjadi laskar politik kalau masuk politik, menjadi laskar ekonomi kalau berusaha, menjadi laskar sosial kalau masuk di LSM, menjadi laskar moral di tengah-tengah masyarakat, menjadi panutan bagi generasi muda di Sumber Daya ini. Tetaplah menjadi laskar sampai hayat Muhammad. Begitu Pak, saya tidak mengerti bahasa ini. Baik Bapak Ibu, saya Kadis Pendidikan yang baru. Saya juga tidak tahu kenapa saya ditunjuk menjadi Kadis Pendidikan. Saya tidak tahu perjalanan hidup saya seperti apa. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya saya akan tiba menjadi Kadis Pendidikan di Kabupaten Sumber Daya. Bahkan pindah di Kabupaten Sumber Daya pun saya tidak membayangkan dulu. Tetapi Tuhan mengangkat saya dalam perjalanan hidup saya. Ini takdir saya menjadi Kadis Pendidikan. Banyak yang bertanya, banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka. Tetapi inilah takdir Tuhan. Bagi saya tidak ada satu kekuatan pun, tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu merubah garis hidup seseorang. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Jadi apapun seseorang itu takdir dia. Demikian juga takdirnya Daud dulu masih kecil. Ketika kakak-kakaknya sudah besar, Nabi datang mau mengurapi, mereka bilang tidak ada lagi. Ini yang 7 dia sudah, yang anak saya, yang lain tidak ada lagi. Ada tapi yang masih kecil, panggil yang kecil, umur 9 tahun. Kalau 9 tahun, panggil dari Padang, Nabi urapi dia. Ini sudah yang Tuhan urapi untuk menjadi raja atas Israel. Dalam perjalanan Tuhan atur supaya ketemu dengan Goliat.
Ya, lalu kemudian Tuhan atur supaya dia menang dengan Goliat dalam 1 kali lempar. Lalu kemudian Tuhan atur dia kuat untuk menghadapi berbagai peperangan yang dahsyat. Saya tidak tahu juga Tuhan atur dia ke Betseba atau tidak. Ketika dia jalan di atas satu istana, dia melihat Betseba sedang mandi, satu wanita yang cantik luar biasa, istri daripada seorang tentara yang namanya Uria. Karena begitu cantik dan dia tertarik, dia ingin mendapatkan istri orang ini, istri Uria. Dia perintahkan kepala pasukan, tempatkan dia pada perang yang paling dahsyat dia paling. Mati Uria, dia ambil Betseba. Lalu dalam perjalanan akhirnya saya mulai tanya-tanya sama teman-teman yang romo mereka para imam. Betseba anaknya berapa orang? Ternyata turunan Betseba itu Yesus Kristus. Itu luar biasa. Jadi itulah perjalanan hidup yang sulit kita bayangkan. Saya perkenalkan diri sedikit ya, mungkin mama, bapak. Saya ini jadi pegawai negeri sipil tahun 1992, 100%. Jadi kalau dihitung sampai 2021, saya 29 tahun sudah jadi pegawai. Dan 12 tahun lagi baru saya pensiun. Saya menjadi pegawai pertama ditempatkan di Kecamatan Ketikutanan ketika kabupaten ini masih bergabung sebagai staf. Lalu kemudian diangkat dalam eselon 5 dulu. Belum ada, masih ada eselon 5 dulu. Di bawah kepala seksi namanya Kasubsi, pembangunan dan lingkungan hidup di sana dulu. Di bawah kepala seksi Bangdes yang urus IDT dulu semua ya. IDT ya, kami urus itu. Saya ini sudah antar surat di 27 desa di Kecamatan Ketikutanan, sampai Ubur Pelai, sampai Bolokat, Meradesa, Prekunung Jaga, terus Lenang Tanambanas. Saya sudah antar surat dan diperintahkan oleh sahabat untuk memantau kegiatan IDT oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dan saya sudah biasa nginap di desa-desa yang tidak dilalui oleh kendaraan. Ada satu desa dari Solo ke Prekunung Jaga di Ketikutanan itu yang dilalui hanya oleh manusia saja jalan kaki, tidak bisa pakai motor, tidak bisa pakai kuda, kiri kanan juga. Jadi kita mau jalan sekitar 300 meter kita harus berteriak dari sini. Oh, gitu. Supaya orang di sana jangan, tidak boleh berpapasan. Nah, saya pernah lewati itu. Dan dalam tugas saya pada saat itu, saya tidak dapat perjalanan dinas. Ya begitu, kondisi dulu zaman Orde Baru. Tapi pengalaman-pengalaman berharga itu menjadi pengalaman yang punya harga selanjutnya dalam hidup saya ketika saya berkarir sebagai seorang pegawai negeri sipil. Tahun 1996 saya ditempatkan di Kecamatan Kota sebagai staf. Tahun 1997 saya ditempatkan di Kelurahan Meliti yang baru dibangun saat itu, baru dibentuk pemekaran dari beliau. Saya menjadi Kaur Lurah, Kaur Pem di kelurahan itu. Lalu kemudian 1958 saya diangkat menjadi Sekretaris Lurah. Tahun 2000 saya diangkat menjadi lurah. 6 tahun saya menjadi lurah di sana. Lalu kemudian tahun 2007 awal saya ditempatkan di Bapeda sebagai Kasubag Perencanaan. Belum selesai tahun 2007 saya dipindahkan di sini di Kabupaten Sumatera Barat pada saat itu pemekaran pertama. Konsekuensi dari keluarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2007 lahir Kabupaten Otonom Baru yang namanya Kabupaten Sumatera Barat. Dari lahir di Kabupaten Sumba Barat inilah, dari Undang-Undang 16 itulah sehingga saya datang di Wilayah ditempatkan sebagai 10 orang pertama pegawai negeri sipil untuk menyiapkan segala sesuatu di kabupaten ini sehingga kabupaten ini akhirnya terbentuk menjadi sebuah organisasi pemerintah daerah yang memenuhi syarat. Dari 10 orang membentuk dinas pada saat itu, melakukan kajian secara akademisi, melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat, membentuk KPU, mengisi pergantian antara waktu DPRD, mengisi semua jabatan dalam organisasi-organisasi yang kami bentuk OPD pada saat itu, lalu kemudian mengundang pegawai negeri sipil dari luar Sumatera Daya untuk masuk di sini. Semua masuk di sini dan semua menempati jabatan-jabatannya sampai saat ini sudah ditempati. Dalam perjalanan selanjutnya tahun 2008 saya ditempatkan menjadi camat daerah. Saya mengenal Bapak Korwas. Beliau ini senior saya, tokohnya orang Lora di Tabola. Sampai saat ini saya masih hormati beliau. Karena beliau adalah tokoh masyarakat. Saat itu 13 tahun yang lalu beliau itu tokoh pemuda. Sekarang sudah tokoh masyarakat karena usia. Apalagi sudah menjadi Korwas. Jadi setelah saya jadi camat,
Saat itu belum ada sama kota lalu masih bergabung. Saya dipercayakan oleh negara ini untuk menjadi kepala bagian pemerintahan. Lalu kemudian saya di kepala bagian humas. Lalu kemudian masuknya Bapak MBT pada waktu yang lalu. Saya di sekretaris Kesbangpol, 3 bulan dinaikkan menjadi kabar Kesbangpol. Lalu kemudian saya naik menjadi asisten 1. Dan sebagai asisten 1 saya beberapa tempat saya dipercayakan untuk memimpin. Bukan karena tidak ada orang lagi, ada orang juga. Saya tidak tahu kenapa saya dipilih. Mungkin karena kedekatan, entah kedekatan emosional, kedekatan politik, atau cara Tuhan memakai saya. Saya percaya itu cara Tuhan. Dan saya dipercayakan menjadi PRT Kadis Pendudukan selama 1 tahun 2 bulan, merangkap Kepala Dinas Nakertrans 1 tahun, merangkap juga Kepala Dinas Pariwisata 8 bulan, merangkap Kepala Pol PP selama 9 bulan. Lalu kemudian saya jadi apa lagi saya sudah lupa. Asisten 1 dan kemudian diangkat tahun 2019 menjadi pejabat sekda Kabupaten Sumber Daya. Dalam perjalanan sesuai kehendak Yang Maha Kuasa, saya diturunkan dalam sebuah upacara besar di lapangan tahun 2020 bulan November menjadi kembali ke asisten 1 dan selanjutnya dilatih menjadi staf ahli ke masyarakat. Semua yang terjadi dalam hidupnya saya pikir itulah cara Tuhan untuk membentuk saya menjadi orang. Dan apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya itulah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut saya syukuri. Dalam perjalanan kemudian saya diangkat kembali menjadi PLH Sekda 10 hari, kemudian diturunkan lagi. Lalu kemudian dalam perjalanan saya diangkat lagi menjadi PLT Sekda tahun yang lalu. Dan 3 bulan setelah menjadi PLT Sekda, saya dilantik menjadi penjabat Sekda. Setelah saya menjadi penjabat Sekda, saya dilantik lagi menjadi Kepala Dinas PDK. Dan saat ini saya penjabat Sekda merangkap Kepala Dinas PDK Kabupaten Sumber Daya. Terkait dengan guru-guru, kalau tidak bertemu sama saya di pendidikan lolos, saya ketemu di penjabat Sekda. Dan saya tangani semua. Saya berharap menjadi Kepala Dinas Pendidikan, saya mampu mengadaptasi diri dengan kegiatan pendidikan di Kabupaten Sumber Daya, terutama bagaimana kita menaikkan kualitas pendidikan di Sumber Daya ini. Saya ingin bersinergi baik dengan para guru, kita sama-sama dengan rasa memiliki yang ada, punya integritas untuk benar-benar fokus bagaimana membangun pendidikan di Kabupaten Sumber Daya dan menjadikan generasi kita generasi hebat, kompetitif pada masa-masa yang akan datang. Saya setuju dengan apa yang Romo sampaikan tadi. 1 bulan ini setelah saya duduk sebagai Kepala Dinas Pendidikan, saya lakukan evaluasi terhadap seluruh sekolah SD dan SMP juga TK. Saya menemukan ada begitu banyak kepincangan yang terjadi soal pendidikan di Kabupaten Sumber Daya, soal sistem pengelolaan mulai dari atas sampai di bawah. Bukan hanya di bawah aja yang mungkin mengalami distorsi atau rusak, tapi dari atas, mulai dari kabupaten. Jadi ini yang perlu kita pulihkan, kita recovery bersama. Kita bahu-membahu untuk kita saling mengisi informasi, membagi informasi dan kita mencari langkah solutif. Bagaimana sistem pendidikan di Kabupaten Sumber Daya ini kita pulihkan, kita perbaiki, kita tata sehingga tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang kita harus pastikan menjadi generasi emas, generasi hebat yang mampu berkompetitif di masa yang akan datang. Soal kita ini kan umur sudah sekian. Saya juga 12 tahun lagi pensiun. Saya tidak tahu apa saya masih bertahan atau tidak. Mungkin 5-6 tahun, 10 tahun. Ya kalau Tuhan kasih 20 tahun. Kita hidup ini kan kita menghadapi ya kenyataan yang kita hadapi saat ini. Kita hadapi badai, gempa bumi. Bisa juga tsunami. Dalam 1-2 waktu bisa terjadi di Kabupaten Sumber Daya. Yang berbahaya ketika terjadi dunia ini berakhir, kita belum berbuat apa-apa untuk generasi. Itu tanggung jawab moral kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Soal tanggung jawab moral kita kepada negara, soal kemudian. Tapi soal tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena jabatan ketika kita dapatkan itu bukan dari bupatinya, bukan dari gubernur, bukan dari presiden. Tuhan yang percayakan kita. Dia kita tertulis, pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Menjadi kepala sekolah, menjadi guru, menjadi sekda, menjadi bupati, atau menjadi kepala dinas, itu Tuhan yang percaya. Karena kita tertulis itu takdir bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Junjung depan tanggung jawab ini,
Jangan merasa ini adalah beban daripada manusia atau bupati atau presiden, tetapi pikul beban ini inilah beban yang dipercayakan oleh Tuhan yang saya harus bertanggung jawabkan pada satu waktu ketika saya berada di dunia ini. Saya pikir kalau kita sudah berpikir begitu, maka apa yang kita lakukan, yang kita bilang, lakukanlah sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Dan dahulukanlah kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan bagimu. Ya kalau begitu, segala hal yang kita lakukan harus dengan hati. Intelektual ini bisa kita asah, tapi hati sulit. Jangan pungli uang yang bukan menjadi hak kita. Saya ingatkan di dinas, saya sudah dapat informasi. Orang urus verifikasi, orang urus bos, orang urus SKP, orang urus administrasi, harus ada saja uang rokok. Padahal negara sudah kasih. Saya ingatkan buat bapak kepala sekolah dan semua pengajar dulu, kalau ada yang minta uang terkait dengan urus pinjam BNI misalnya, minta tolong untuk urus SKP, verifikasi apa gaji, sertifikasi, tamsil, pos, dan laporkan pada saya. Laporkan pada saya. Nomor saya dari Korwas atau saya sebutkan. Laporkan dan saya dikasih tahu bahwa ini yang lapor. Itu cara kita memperbaiki sistem yang rusak. Sebenarnya saya tahu siapa ini sumber penyakit di dinas pendidikan. Karena kalau dia sudah bermain dari kepalanya, dia akan terus merambat sampai ke bawah. Makanya kita harus perbaiki mulai dari atas sampai ke bawah. Konspirasi dan macam-macam. Dan jangan percaya itu yang menjadi makalar jabatan. Karena kedekatan dengan pimpinan bupati atau wakil bupati lalu kemudian menjanjikan jabatan, nanti saya kasih kau kepala sekolah di sini asal kau siapkan al-babi atau apalah jadi tak usah. Dan saya yakin pengawasnya kami tidak ada yang begitu. Kalau ada saya cabut menjadi guru biasa di belakang. Kalau maksudnya tidak ada. Tapi saya sementara mengevaluasi. Yang jelas apa yang menjadi masukan Korwas 70% saya percaya. 70% saya percaya. Untuk mengangkat seorang menjadi kepala sekolah karena mereka yang paling tahu di bawah yang melakukan pengawasan, yang melakukan penilaian. 70% saya percaya. 10% saya evaluasi sendiri. Evaluasi untuk melihat kualitas calon kepala sekolah yang diusulkan oleh Korwas. 10% saya dapat masukan dari sekolah. 9% dari bupati. Ya beliau sudah yang tentang keputusan. 1% dari Tuhan. 1% ini bisa mengalahkan 99%. Kalau Tuhan berkehendak itu sudah terjadi. Jadi saya berharap kita bisa membangun sinergitas yang baik untuk membangun pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Jangan sampai dunia pendidikan menjadi mafia untuk membisniskan berbagai program kegiatan dan bahkan kegiatan. Jangan kita bisniskan di pendidikan. Kenapa? Tanggung jawab kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi dalam hidupnya kita itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Toh kita juga akan mati. Ya, kita juga akan mati. Ya kalau misalnya ada yang membisniskan itu swadaya sekolah yang ada pembangunan sekolah dan lain-lain dan dia lapor pada saya. Saya cabut kalau saya masih ikut ke dinas. Kita perbaiki seluruh sistem yang sudah mulai tidak bagus, tidak kondusif untuk membangun pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Benar yang mau bilang tadi. Ada kelas 13 4 di kota bahkan kita baca di provinsi. Saya berharap bisa ditemukan di sekolah lain. Karena kalau saya temukan saya masuk inspeksi. Saat itu juga kepala sekolah saya akan evaluasi. Artinya membiarkan sebuah keburukan sistem pendidikan itu berjalan begitu saja di sekolah di mana dia menjadi kepala sekolah, menjadi tanggung jawab dia. Saya ingatkan, jangan sampai terjadi. Ketika saya lakukan inspeksi di kelas 3 dan kelas 4, dia tidak tahu baca, kepala sekolah langsung saya cabut. Dan saya kembali dari sini dan tolong sampaikan kepada teman-teman guru dan kepala sekolah yang lain, pastikan kelas 3 dan kelas 4 tahu baca. Sampai di tahu baca, ketika saya masuk, saya mohon maaf dari sekarang saya akan cabut. Kita harus perbaiki sistem.
Yang pertama, yang kedua, kalau guru yang sudah sering-sering tidak masuk atau sering tidak melaksanakan tugas secara disiplin, laporkan pada saya, ambil absennya, lalu kemudian kita akan proses dia. Harus ada sebuah ketegasan secara sedikit masif dan radikal untuk memperbaiki sistem kependidikan di Kabupaten Sumbawa Raya. Ada guru yang ogah-ogah, alasan jauh, lalu kemudian malas masuk sekolah dan pada akhirnya berdampak pada pada murid. Ya, lapor kepada saya, lapor saja WA atau inbox. Saya kepala Facebook juga, kepala media juga saya. Lapor saja WA atau inbox kepada saya. Tidak usah mau nama juga tidak apa-apa. Saya akan telusuri sendiri, saya cek. Kalau saya dapatkan, saya akan lakukan tindakan tegas. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya mau sampaikan kondisi Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2022. Boleh saya sampaikan? Boleh. Kabupaten Sumbawa Barat dalam postur APBD 2022 dia mengalami penurunan yang begitu besar sebagai dampak daripada COVID-19 yang melanda kita semua, bahkan melanda nasional, melanda dunia. Dampak terburuk itu juga kita dapatkan di Kabupaten Sumbawa Barat. Dana yang bisa kita kelola di sini ini adalah dana DAU. Dana DAU di Kabupaten Sumbawa Barat yang lalu 500 miliar, sekarang 457 miliar. Pembiayaan untuk belanja pegawai, mulai gajinya Pak Guru, mulai honor, gajinya pegawai negeri sipil, gajinya DPR, belanja wajib pegawai itu 347 miliar. Praktis yang tersisa itu agak 110 miliar. Dari 110 miliar yang tersisa ini ada belanja wajib lagi yang mesti kita lakukan. 20% kita dorong ke pendidikan, ya, fasilitas pendidikan dan lain-lain itu wajib. 10% kita dorong ke kesehatan, 10% kita dorong ke dana desa. Penyertaan modal kita yang bagi NTT 10 miliar. BPJS untuk Kabupaten Sumbawa Barat ini sekian miliar. Jadi dana yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat hanya sekitar 30 miliar. Dinas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat di sini, dinas badan dan kantor bagian, ada 53. Kalau satu dinas saja 1 miliar, itu sudah termasuk dengan gaji honornya dia dan operasionalnya dia. Satu berarti ada sekian belas dinas ini yang harus kita tutup. Ya, kondisi kita menghadapi 2022 dilihat dari postur APBD memang cukup memprihatinkan. Karena itu kita survive saja bersama-sama, bertahan saja. Yang penting bisa bernapas, kita bisa hidup, dan tugas kita bisa berjalan, anak-anak tidak terbengkalai. Tidak ada yang bisa kita tuntut terlalu berlebihan lagi kepada negara. Semoga di tahun 2023 kita dapat pulih kembali. COVID ini dari cepat berlalu, lalu kemudian ekonomi dapat pulih. Utang negara begitu besar, bertumpuk-tumpuk untuk membiayai negara ini untuk melakukan pemulihan ekonomi di Indonesia. Kita tetap bekerja sama, kita berdoa, lalu kemudian kita berharap semoga ada pemulihan ekonomi di tahun-tahun yang akan datang sehingga generasi-generasi kita ini dapat dilayani pelayanan pendidikan yang baik. Apa yang ada di sekolah saat ini gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk kepentingan generasi kita yang akan datang. Kita berkomitmen bersama generasi muda SBD yang akan datang di tahun 2025 sampai 2010 harus menjadi generasi emas, generasi hebat yang kompetitif di era milenial. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan atas nama rakyat Dodo dari pada Malang. Saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak bertiga dan Mama Marta dan keluarga atas semua karya baktinya bagi bumi Dodo dari pada Malang ini. Semoga Tuhan memberkati dalam setiap karya berikutnya menjadi laskar pendidikan, laskar politik kalau ada yang masuk partai, laskar ekonomi kalau ada yang piara babi 100 ekor, laskar sosial kalau ada yang masuk LSM, dan laskar moral kalau nanti ada yang menjadi pengurus gereja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Mama, dan keluarga, memberkati kita semua yang ada di sini, dan kiranya doa Pater tadi telah memberkati kita semua. Salam